Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, ya Rahman. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malam hari ini Kau berikan kami taufik berupa iman, hidayah, kesempatan, kesehatan untuk terus berusaha mencoba menjadi hamba-Mu, berusaha untuk mendekatkan diri kami kepadamu. Maka ya Allah, terimalah kami, terimalah amalan kami, tuluskan hati kami semata mencari ridha-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikan pula salam kami, rindu kami, limpahkan rahmat kasih-Mu kepada baginda junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kami umatnya. Semoga kelak di akhirat dapat kami berkumpul bersama kedua orang tua kami, bersama guru-guru kami dalam barisannya, mendapatkan syafaat atas izin-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Fatullah yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam ke-17. Biasanya kita isi dengan serangkaian acara peringatan nuzulul Quran. Sedianya yang menyampaikan adalah beliau guru kita Profesor Dr. Muhammad Amin Suma MA. Namun karena beliau masih dirawat karena sakit, karena virus COVID, maka beliau mohon doanya. Mudah-mudahan beliau segera disehatkan oleh Allah dan bisa kembali beraktivitas dan memberikan manfaat kepada umat dan kita semuanya. Mari kita doa semoga beliau cepat disembuhkan oleh Allah dan diberikan keberkahan kepadanya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikanlah pahala kami membaca Al-Fatihah sebagai wasilah Engkau turunkan kesembuhan, rahmat kasih sayang-Mu kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang diusung oleh panitia adalah hidup secara Qur'ani. Berbicara tentang bagaimana meraih hidup secara Qur'ani, tentu ini adalah totalitas kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana membangun totalitas kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh Quran yang berjalan. Semua tutur kata, semua perbuatannya itu sesuai dan merupakan manifestasi dari pesan Al-Quran. Rasulullah menyampaikan syariat yang berisi tauhid, berisi amalia furu'iyah, dan juga berisi akhlak yang kemudian disebut dengan ad-din. Itulah keseluruhan isi daripada Al-Quran. Kita tahu dalam hadis Jibril, beliau datang kepada Rasulullah bertanya tentang
apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Setelah dijawab, kemudian berlalu malaikat Jibril dan Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, tahukah engkau siapa tadi yang datang? Jawab Umar, engkau tentu saja lebih tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, huwa Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia itu Jibril datang untuk mengajarkan ad-din kalian. Jadi din ini ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah Islam, yang merupakan amaliyah kehidupan kita sehari-hari. Islam dalam arti hukum-hukum yang dipelajari dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Ya, ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa, dan seterusnya. Kemudian cabang iman. Ya, iman dipelajari dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu kalam. Kemudian ada ihsan, dipelajari dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Jadi keseluruhan itu adalah bagian daripada ad-din itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk berperi kehidupan sesuai dengan Quran, tentu saja kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Karena Al-Quran adalah petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Quran sebagai petunjuk, maka Quran harus dipelajari. Untuk mempelajari Quran, pertama kali harus kita lakukan adalah belajar membacanya. Maka kita ajarkan anak-anak kita untuk belajar membaca dan menulis bahasa Al-Quran. Dan tentu kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. Tahap pertama. Tahap berikutnya, ya ini tentu saja belajar membaca dengan level-levelnya sampai mujawwad, ya, sampai tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil, sesuai dengan hak-haknya setiap huruf, sesuai dengan tajwidnya. Selanjutnya tentu adalah mempelajari maknanya. Mempelajari makna Al-Quran yang berbahasa Arab mungkin bagi kita orang Indonesia tidak mudah, karena bukan bahasa kita. Dan oleh karena itu para ulama kita telah menerjemahkan Al-Quran. Bacalah terjemahannya jika hendak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Itu tahap yang kedua, membaca terjemahannya. Terjemahan tentu saja tidak cukup, karena banyak ayat-ayat Al-Quran memiliki konteks, memiliki sebab nuzul, memiliki muqtadal hal dalam ilmu balaghah yang perlu kita ketahui, dan itu perlu ada penjelasan. Maka ulama menyusun penjelasannya, tidak sekedar terjemahnya. Maka lahirlah ilmu tafsir. Kita baca ilmu tafsirnya. Dan untuk lebih rinci dalam pengamalan, ulama kita melahirkan ilmu usul fikih untuk menggali pesan-pesan hukum dari Al-Quran.
Usul fikih bagaimana mengistinbatkan hukum dari Quran dan Sunnah sebagai syarah atau sebagai penjelasan dari Quran, dan beberapa kaidah-kaidah lainnya, maka lahirlah yang namanya fikih, hukum-hukum yang sifatnya furu'iyah. Dan itu tentu saja tidak semua diwajibkan untuk mempelajarinya. Kita tinggal menunggu hasilnya dari ahlinya, ahlul dzikr, para mufassir dan para mujtahid. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 10 adab zahir dalam bergaul dan membaca Al-Quran, diajarkan, disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini sudah kita pelajari pada umumnya. Dan ada juga 10 adab batin dalam membaca Al-Quran. Nah, inilah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan bisa sampai jam 10. Ya Pak ya. Yang pertama, amal batin, supaya kita ketika baca Quran itu dapatkan manfaat. Dia itu hudan. Ya, hudan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinat, kemudian furqan. Ini banyak penjelasannya dalam tafsir. Yang pertama, adab batin membaca Quran, sampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, yaitu fahmu asli al-kalam, memahami sumber Al-Quran itu. Dari mana sumbernya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita pun lakukan sebagai kalamullah. Maka lahirlah adab yang kedua, yaitu at-ta'zim, mengagungkan. Mengagungkan Al-Quran. Maka ulama fikih seperti Imam Syafi'i mengajarkan adab dalam membaca Quran untuk memiliki wudu, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ini adab takzim kepada Al-Quran. Meskipun ulama sepakat Quran yang sebenarnya bukanlah huruf dan juga bukan suara, karena kalam Allah itu bukanlah huruf dan juga bukan suara. Dia berupa menjadi suara ketika dibacakan pertama kali oleh Rasulullah kepada sahabat. Dia menjadi huruf ketika sahabat menuliskan apa yang dibacakan oleh Rasulullah tersebut. Jadilah ia menjadi mushaf. Tetapi jangan kita menganggap bahwa itu adalah bacaan yang berupa bunyi atau tulisan yang berupa kata. Itu bukan kalam Allah. Dia adalah representasi kalam Allah yang harus kita memiliki adab. Adab yang kedua adalah at-ta'zim. Yang ketiga, hudurul qalb. Ketika baca Quran harus ada hadirnya hati. Jadi kita berhadapan Quran, berhadapan dengan surat cinta dari Allah. Dia adalah kalam yang agung. Maka kita harus menghadirkan Allah, menyaksikan kita berhadapan dengan kalamnya. Yang keempat, at-tadabbur, mentadaburi Quran, memperhatikan maknanya. Kemudian at-tafahum, menggali lebih dalam. Kalau tadabbur itu membaca, kalau kita tadi ya mungkin membaca terjemahnya. Kalau udah tafahum itu membaca tafsirnya. Kemudian yang keenam, at-takhalli an mawani'il fahm, menghindari dari hal-hal yang membuat kita salah paham. Iya, kalau ada yang tidak kita pahami dan belum menemukan jawabannya, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Tanyakan kepada ahlinya.
Kemudian yang nah ini yang paling penting, ke-7, 8, 9, 10. Yang ke-7 at-takhsis. At-takhsis, menjadikan Quran seakan turun untuk kita, pribadi kita. Jadi apapun yang kita baca, ketika dia bicara tentang neraka, maka seakan kita itu dikasih tahu, kamu ahli neraka, siap-siap. Ketika bicara tentang surga, kita ingatkan diri kita, jangan-jangan bukan kita yang termasuk ahli surga yang dimaksud dalam Quran. Makanya mungkin kita karena fatullah 1 juz 1 malam, dan mungkin juga kita tidak mengerti makna yang dibaca, maka untuk mendapatkan faidah, satu, seakan jadikanlah bacaan itu sebagai kalamullah. Dia adalah suara yang agung, suara yang diwakilkan oleh imam, yang sebenarnya Allah sedang berbicara kepada kita dan khusus menasihati kita. Kemudian at-ta'atsur, yaitu memberikan pengaruh, mampu memberikan pengaruh ke dalam jiwa kita. Ketika membaca ayat tentang ancaman neraka, lahir ketakutan, lahir ketundukan, lahir rasa khawatir. Ketika membaca ayat-ayat surga, lahir rasa harap dan khauf, ya, berharap masuk, berharap ada raja. Kemudian yang ke-9 at-tarakki. Nah, tarakki ini menaik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis lain, pada hari kiamat nanti Quran akan datang, yuqalu li sahibil Quran, dia akan mengatakan kepada orang yang pernah membacanya, Iqra wartaqi, bacalah dan meningkatlah kedudukanmu. Kira-kira begitu. Waratil kama kunta turattil fid dunya, bacalah dengan tartil seperti kalian baca waktu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayati taqra'u biha, kedudukanmu sekarang adalah sesuai dengan ayat yang paling akhir engkau baca ketika di dunia. Semakin banyak kita baca, maka akan semakin tinggi kedudukannya. Nah, tarqiyah ini kata Imam Al-Ghazali ada 3 tahap. Pertama, posisi jiwa kita membaca Quran seakan kita membaca di hadapan Allah. Jadi kita berada pada tahap iman, ya. Kalau kategori dalam tasawuf ada Islam, iman, ihsan. Dalam tahap iman, jadi mempercaya Allah menyaksikan kita sedang membaca kalamnya. Kemudian yang kedua, seakan kita membaca Al-Quran dibacakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Misalnya kita membaca, Allah meminjam suara kita untuk membacakan ayat itu kepada kita. Allah meminjam suara imam untuk membacakan firman-Nya kepada kita. Jadi Allah lebih dekat. Dan yang ketiga, posisi di mana bisa merasakan sebenarnya membaca, yang dibaca, yang mendengarkan itu adalah Allah itu sendiri bersama kita. Karena Dia senantiasa tidak pernah berjarak dengan seluruh makhluknya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Senantiasa Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Itulah yang disebut dengan yang ke-10, at-tabarri, membebaskan keakuan kehambaan di hadapan Al-Quran. Kita tiada lagi di sana, yang ada adalah Quran adalah kalamullah. Quran adalah sifat Allah. Di balik sifat ada zat. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Mudah-mudahan di antara 3 posisi tadi harus kita miliki. Jangan menjadi yang keempat, baca Quran tapi tidak ada rasanya disaksikan oleh Allah. Karena membaca Quran tanpa ada perasaan disaksikan oleh Allah, minimal merasa disaksikan oleh Allah, maka itu bukanlah ibadah. Ya, yang dimaksud ibadah apapun adalah melakukan sesuatu ketaatan di mana hati kita merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Tanpa ada rasa dipandang, maka itu bukan ibadah. Meskipun Bapak Ibu menamatkan Quran, tapi saat membacanya tidak terasa Allah menyaksikan dalam membacanya, itu bukanlah ibadah. Karena tidak adanya hadir Allah di saat melakukan ketaatan tersebut. Anta'budallah, kau menyembah Allah seakan melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalaupun tidak mampu merasa engkau melihat Allah saat melakukan ketaatan, paling tidak engkau yakini Allah itu sedang menyaksikan engkau dalam membacanya. Ketika kita membaca Quran dan merasa disaksikan Allah, pasti akan lahir adab di hadapan Allah, ketundukan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita dan juga memberikan taufiknya untuk kita dan dapat melaksanakan apa yang kita ketahui. Karena apa yang kita ketahui itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kitab Al-Quran adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah, memahami, mengerti dan mengamalkan. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian mengira manusia itu merasa sudah beriman padahal dia belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka dengan ujian itu sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui mana yang benar imannya, mana yang bohong-bohongan imannya. Yang benar imannya adalah mempelajari Quran, memahami, mengamalkan. Yang tidak benar imannya, memahami, mempelajari, memahami, tidak mengamalkan. Itu sama dengan mendustakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Ya Allah, hanya Engkaulah ya Allah yang mampu membolak-balikkan jiwa kami. Maka berikanlah kami taufik-Mu ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu. Berikanlah kami kekuatan untuk berada di jalan yang Kau ridai, jalan yang lurus ya Allah, dan istiqamahkan kami di jalan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.